Master bela diri yang baru saja pulang ke kampung halamannya tak terima saat kampung halamannya dijajah dan negerinya dihina oleh salah seorang petarung dari negeri barat. Huo pun meminjam uang dengan sahabat lamanya untuk menantang orang yang sudah menghina negeri mereka. Setelah berhasil mendapat uang, Huo pun langsung pergi ke Shanghai untuk mengalahkan Hercules, orang yang sudah menghina semua petarung dari tempatnya berasal. Tentu saja semua orang mengharapkan Huo untuk mengalahkan para penjajah. Huo hanya memberikan satu syarat, bertarunglah dengan terhormat tanpa menghilangkan nyawa. Huo sudah benar-benar mendapat pelajaran dari semua kesalahannya di masa lalu yang tak bisa mengendalikan dirinya. Petinju kekar akan bertarung melawan master bela diri yang berbadan sangat kurus ini. Sejak awal pertarungan, Hercules sangat mendominasi. Huo hanya diam saja dan tak menyerang sama sekali, padahal ia adalah master bela diri. Setelah memahami pergerakan Hercules, barulah Huo memberikan sedikit serangan. Namun tentu saja Hercules tidak mudah dikalahkan, bahkan hampir saja Huo terkena smackdown. Untung saja Huo bisa melindungi diri dan memberikan serangan balik. Julukan master yang diberikan kepada Huo memanglah tak salah, bahkan ia masih sempat melindungi musuhnya yang hampir saja celaka. Kini Huo pun berhasil mengembalikan harga diri para petarung dari negerinya yang sudah lama diremehkan oleh penjajah. Bahkan kini dengan kembalinya Huo, ia mampu menyatukan semua perguruan wushu. Ia mampu menyatukan semua perguruan wushu yang awalnya saling membenci menjadi satu kekuatan yang hebat. Master bela diri wushu harus melawan 4 orang petarung terkuat dari seluruh dunia. Setelah Huo Yuanjia mempersatukan semua ahli wushu dan membentuk federasi, Huo ditantang untuk membawa wushu ke dunia internasional, dan ia harus memenangkan pertarungan yang diselenggarakan oleh para petinggi dunia. Namun tepat sehari sebelum pertandingan, ada beberapa orang licik sudah mengatur jalannya pertandingan, sehingga Huo tidak akan menang demi keuntungan mereka sendiri. Huo terus mempersiapkan dirinya demi membanggakan ilmu bela diri yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Sampailah hari pertarungan tiba dan lawan pertama Huo adalah petinju hebat dari Inggris. Setelah pertandingan dimulai, tidak butuh waktu lama bagi Huo untuk mengalahkan lawan pertamanya. Semua orang tentu saja menaruh harapan besar di pundak Huo. Pertarungan terus dilanjutkan dan lawan Huo berikutnya adalah pelatih berkuda dari Belgia. Dan lagi-lagi sepertinya mudah saja bagi Huo untuk mengalahkannya. Belum ada masalah yang begitu berarti, sehingga Huo harus melawan musuh berikutnya, yaitu juara anggar dari Eropa. Lawan Huo kali ini sepertinya cukup menantang dan sangat mahir memainkan pedangnya. Namun Huo adalah master dari semua ilmu bela diri, sehingga tentu saja akhir dari jalannya pertandingan dimenangkan oleh Huo. Tanpa para orang-orang licik yang ingin mengatur jalannya pertandingan sudah mulai gelisah karena 3 lawan pertama sudah terkalahkan. Lawan berikutnya adalah petarung dari Jepang. Dengan samurainya, kesatria dari Jepang langsung memberikan serangan kepada Huo. Ronde pertama berjalan dengan sangat sengit dan mereka masih cukup imbang, sehingga pertarungan pun akan dilanjutkan ke ronde berikutnya, yaitu pertarungan tangan kosong. Pertarungan harga diri para ahli bela diri dari seluruh dunia terus dilanjutkan. Namun tampak Huo mengalami masalah dengan tubuhnya. Ia batuk-batuk dan pandangannya pun kabur. Lalu tiba-tiba ia pun muntah. Tentu saja semua orang panik sebab pada ronde sebelumnya Huo masih sehat-sehat saja. Ternyata Huo diracuni. Ada orang yang menukar minumannya saat jeda pertandingan. Namun karena Huo benar-benar ingin membawa ilmu bela diri wushu ke dunia internasional dan mempertahankan harga dirinya, ia terus melanjutkan pertandingan. Walaupun kondisi tubuhnya sudah sangat kritis, Huo masih memberikan perlawanan. Bahkan ia masih bisa memberikan pukulan pamungkasnya. Namun Huo malah berhenti karena ia teringat pernah menghilangkan nyawa seseorang dengan pukulan itu, dan ia tak mau mengulanginya lagi. Master bela diri wushu terkapar tepat di depan musuhnya. Setelah diracuni oleh mafia pertarungan ini, wasit pun diminta oleh mafia cepat-cepat mengumumkan kekalahan Huo. Namun melihat perjuangan dan kejujuran Huo, Takana pun respect dan mendeklarasikan Huo sebagai pemenang. Semua orang bersorak atas keberhasilan Huo mengharumkan nama federasi ilmu bela diri mereka, dan tampak Tanaka benar-benar marah sekali dengan mafia pertandingan yang sudah meracuni Huo. Huo benar-benar membuat semua orang bangga padanya, walaupun ia harus kehilangan nyawanya di pertarungan terakhir ini. Bahkan setelah sampai di dunia berikutnya, Huo masih terus melatih ilmu bela dirinya. Berkat semangat juang Huo, akhirnya ilmu bela diri wushu bisa diterima di dunia internasional dan akan diperjuangkan untuk masuk ke dalam cabang olahraga di Olimpiade. Film pun selesai, lanjut film berikutnya hanya di Snack Video.